Nah, ini menarik nih. Jadi karena semua pasien bertanya, ini penyebabnya apakah Ya. spesifik sama satu hal apa tidak gitu ya. Karena kalau kita bicara kanker, kita nggak bicara penyebab tunggal Oke. gitu ya. Kita tidak berbicara penyebab tunggal. Banyak faktor yang menyebabkan. Apa sih sebenarnya kanker ovarium? Terima kasih, Mbak Sesha. Mhm. Jadi kanker ovarium ini adalah kanker yang terjadi di indung telur. Mhm. Jadi setiap perempuan itu memiliki indung telur itu dua buah, letaknya itu di kanan dan kiri dari rahim, gitu ya. Nah, kanker di organ indung telur ini fungsinya adalah menghasilkan sel telur. Mhm. Perempuan yang setiap bulan menstruasi itu memproduksi sel telur yang ketika sel telurnya ini tidak dibuahi, maka dia akan dilepas dan terjadilah peluruhan yang kita kenal dengan namanya menstruasi. Nah, mohon maaf. Pada kondisi tertentu, indung telur yang terdapat yang merupakan bagian dari sistem organ reproduksi tadi itu mengalami suatu perubahan yang tadinya bersifat normal selnya menjadi sel yang tidak normal gitu. Nah, salah satu sel yang tidak normal di sini akan berkembang menjadi kanker. Itulah yang kita katakan kanker indung telur. Secara morfologi, kanker pada indung telur ini kita bisa bagi menjadi dua hal gitu. Kanker yang memang isinya adalah cairan gitu ya, yang sering kita katakan kista, Ya. tetapi sifatnya kista bersifat ganas tadi kita katakan kista ganas, atau bisa juga indung telur tadi yang berubah menjadi kanker tadi, morfologinya itu adalah berbentuk tumor padat yang kita kenal dengan tumor ovarium padat. Mhm. Oke, kanker ovarium tadi Dokter Yusuf. Penyebab utamanya apa sih, Dok? Nah, ini menarik nih. Jadi karena semua pasien bertanya, ini penyebabnya apakah Ya. spesifik sama satu hal apa tidak gitu ya. Karena kalau kita bicara kanker, kita nggak bicara penyebab tunggal Oke. gitu ya. Kita tidak berbicara penyebab tunggal. Banyak faktor yang menyebabkan. Mhm. Tetapi kalau misalkan kita lihat ada seorang perempuan normal yang tidak menderita kanker indung telur, Mhm. itu setiap bulan mengalami menstruasi, ya. Oke. Setiap bulan mengalami menstruasi. Apa yang terjadi pada saat menstruasi? Yang terjadi adalah ketika sel telurnya ini berkembang dan lepas, maka dan terjadi kerusakan di sisi permukaan dari indung telur, Oke. ya. Nah, dan ketika terjadi kerusakan di sisi lapisan permukaan indung telur ini tadi, maka dia akan memicu suatu peradangan namanya. Mhm. Peradangan ini konsisten terjadi setiap bulannya. Mhm. Karena memang perkembangan sel telur itu secara periodik akan terjadi terus-menerus gitu ya, selama hidupnya gitu. Nah, pada kondisi seperti ini tidak cukup membuat atau tidak cukup bisa memicu perkembangan kanker tadi. Tetapi apabila faktor-faktor lain ditambahkan dengan situasi yang memang sudah secara takdir dialami oleh perempuan tadi, karena memang dia seorang perempuan, dia akan mengalami siklus menstruasi Ya. gitu ya. Tetapi ditambahkan faktor lain, maka akan berkembang jadi kanker, akan memicu jadi kanker. Faktor lain ini tadi apa Mhm. gitu? Mhm. Faktor lain ini tadi bisa karena faktor keturunan gitu Oke. ya. Ya, bisa juga karena faktor lifestyle. Mhm. Nah, faktor lifestyle di sini saya ingin meng-highlight, Mhm. yaitu mereka-mereka yang memang
sangat minimal aktivitas fisiknya Mhm. di luar, sehingga bobot tubuhnya menjadi amat sangat berlebihan gitu, Oke. alias gemuk gitu ya. Mhm. Tuh. Yang ketiga itu adalah faktor dari pola makan yang saya sebutkan, yang juga akan mengacu kepada berat badan yang berlebihan Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain, mungkin penyakit-penyakit kronik, bisa diabetes, bisa hipertensi, juga bisa itu berperan untuk membantu Oke. si sel-sel yang tadinya dia meradang, Mhm. kemudian harusnya ketika peradangan dibenerin oleh sel normal, tapi karena faktor-faktor Iya. faktor pengganggu tadi ini Mhm. jadi lebih rentan dia untuk menjadi abnormal gitu. Mhm.